ketemu lagi nih sama Mama Sheni. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share channel ini. Di segmen kali ini agak spesial karena aku akan sharing tentang hal yang berbau parenting receh. Sesuatu yang aku alamin ketika aku mendidik anakku precious ataupun juga yang dulu sempat saya ngalamin ketika saya masih kecil. Nah, aku berharap sharing aku kali ini bisa bermanfaat untuk parents yang mendengarkan. So, apa aja yang mau aku bahas nih? Kita mulai dari hal yang pertama. Oke, so kali ini aku pengen sharing sesuatu yang cukup receh. Salah satunya adalah menjadi pendamping yang aktif. Aktif apa nih maksudnya, Mams? Aktif berkomunikasi, mewakili anak yang terkasih. Jadi langsung aja pada contoh kasus ya. Sering banget kan kalau kita ketemu anak-anak, mungkin anak tetangga atau anak di sekolah mungkin, atau anak-anak yang lain. Terutama saya bicara yang masih baby, yang belum bisa ngomong, belum bisa aktif berkomunikasi. Pasti kalau kita lihat anak bayi kan, lucu banget, gitu kan? Atau nggak kadang-kadang kita juga, aduh bajunya bagus ya, misalnya seperti itu. Nah, dalam contoh kasus ada beberapa pendamping. Dalam hal ini aku bicara misalnya Mbak Suster yang kalau diajak ngomong bayinya, Mbak Susternya diem-diem aja. Kagak ngomong apa-apa dia, jadi gue ngomong sama siapa gitu kan. Nah, secara tidak langsung sebenarnya hal ini bisa menghambat sisi komunikasinya si anak tersebut. Jadi walaupun mereka masih bayi, mungkin usia, aku rasa umur 3 bulan ke atas, mereka udah bisa diajak untuk komunikasi. Pendamping haruslah menjadi orang yang sangat aktif dalam berkomunikasi, memberikan jawaban. Contohnya, misalnya kalau kita punya anak, wah cantik banget, bajunya bagus ya. Nah, mungkin kita sebagai orang tua harus memberikan jawaban. Thank you tante, terima kasih oma, gitu. Walaupun anak kita belum bisa ngomong. Nah, sering aku praktekin ke Pre dulu. Saya Pre kalau ditanya, halo Pre, kamu cantik sekali. Nah, walaupun si Pre belum bisa ngomong, aku akan memberikan jawaban mewakili si Pre. Makasih oma, makasih tante, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh pendamping yang aktif berkomunikasi, mewakili si anak bayi. Gitu. Yang ngomong itu adalah ya orang tuanya atau enggak ya Mbak Susternya. Ya kalau anak bayi disuruh ngomong ya mana bisa. Mungkin kalau kayak gitu kan malah nakutin ya kan. Jadi maksudnya walaupun anak tersebut masih bayi, belum bisa ngomong lancar, yang harus aktif adalah pendampingnya. Dalam hal ini mungkin papa mamanya, mungkin adik kakaknya, mbak susternya gitu. Sehingga anak ini akan belajar, oh kalau misalnya saya diajak ngomong seperti ini, saya akan menjawab, bukan hanya cuma diem-diem aja. Sering banget deh sekarang kalau ketemu anak-anak, wah kamu namanya siapa? Cuek banget gitu kan, karena mungkin ya dia nggak dibiasain untuk berkomunikasi sedari dini gitu. Jadi walaupun anak Anda masih bayi, masih kecil, belum bisa ngomong, jadilah orang tua yang aktif ya. Tapi ya kalau misalnya anaknya lagi tidur ya jangan ya, waduh kamu cantik banget, anaknya tidur. Itu juga susah juga ya kok kayak gitu ya. Kalau anaknya lagi bangun, lagi on gitu, diajak komunikasi sama misal tetangganya atau siapa, ya wis lah, berikanlah jawaban yang seporsinya. Kasih tante, iya aku udah mandi gitu, mewakili si anak bayi gitu. Walaupun katanya sekarang mungkin, aduh ngapain gue ngomong ya, nggak ngerti gitu, nggak jelas. Heads, jangan salah, jawaban Anda sebagai pendamping begitu berarti untuk perkembangan komunikasi anak kita. Oke, jadi langsung dipraktekin ya Mams. Kalau misalnya ada yang ajak ngomong bayi Anda atau anak Anda, yuk dijawab. Terima kasih Om, terima kasih Tante.
makasih, thank you, ya kayak gitu-gitu lah ya. Saya yakin Mams lebih canggih lah daripada saya. Next, berikutnya adalah tentang memberikan apresiasi yang ekspresif kepada anak kita. For example, langsung aja ya. Kalau misalnya anak saya Precious bisa melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi saya, maksudnya sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak seumuran dia, saya pasti akan memberikan apresiasi yang ekspresif. Good job Precious, Precious pinter ya, gitu kan. Dengan muka yang tersenyum, dengan memberikan jempol gitu, supaya anak saya juga ngerasa, wow, ternyata apa yang saya lakukan itu bisa dihargain, diapresiasi. Kalau misalnya kasih apresiasinya datar, gimana ya? Enggak sih. Ini biasa banget gitu kan. Ini buat anak-anak tuh kan pengen sesuatu yang heboh, sesuatu yang luar biasa deh pokoknya. Jadi saya akan memberikan apresiasi yang mungkin orang mikir gue agak gila kali ya, tapi ya Precious good job Precious, kayak gitu. Nah, saya juga lihat sendiri sih, si Prey itu juga mukanya bisa berbinar-binar, bercahaya gitu ya kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, dan saya memberikan ekspresi yang seperti itu, apresiasi. Jadi walaupun kelihatannya receh, jangan lupa untuk memberikan apresiasi yang ekspresif kepada anak Anda. Next, berikutnya adalah tentang menghargai hasil usaha anak kita. Aku tahu banget deh gimana rasanya perjuangan untuk membuat anak mandiri. Nah, karena langsung ke contoh case-nya aja. Jadi waktu itu aku lagi sibuk banget, lagi nyiapin apalah gitu. Tiba-tiba si Prey panggil gitu kan. Dia ajak aku masuk kamar dan wala baby. Pas di kamar aku lihat air udah tumpah, kemudian ada cup, ada odol, ada sikat gigi, dan ternyata si Prey tuh lagi nunjukin bahwa dia tuh udah bisa sikat gigi sendiri. Walaupun saya lihat keadaan begitu ambiar, aku tahu itu udah usaha terbaik yang bisa Prey lakukan, dan aku akan bilang, good job Precious, udah bisa sikat gigi sendiri ya, good job gitu. Walaupun nanti ya habis ini gue ngepel deh segala macem. Aku belajar untuk bisa menghargai hasil usaha anakku yang baru berusia 2 tahun lebih itu. Hal-hal yang mungkin nggak pernah terbayang sebelumnya bahwa dia bisa lakukan. Misalnya dia bisa nyalain lampu, dia tarik sendiri tuh bangku, terus dia manjat dan dia nyalain lampu. Kemudian ketika saya lagi keringetan, dia juga ambilin tisu. Atau juga yang seperti case yang kemarin, dia mau nunjukin bahwa dia bisa sikat gigi sendiri. Terus juga dia explore dengan dia belajar untuk bantu saya ngepel, nyapu, walaupun ya malah keadaannya malah jadi ambiar gitu. Tapi setidaknya saya belajar untuk mengapresiasi apa yang Prey lakukan, dan aku belajar untuk tidak memberikan kata-kata yang bikin dia down. Ngapain sih sikat gigi itu kan jadinya berantakan ya. Atau enggak ketika dia misalnya nyapu, aduh ngapain sih nyapu, ngapain ngepel nih jadi basah nih gitu kan. Aku sebisa mungkin gak akan mengatakan itu kepada anakku, tapi aku akan memberikan apresiasi karena dia sudah berusaha melakukan yang terbaik. Jadi sebagai orang tua, jangan kita bikin anak kita down duluan, jangan bikin dia kalah duluan sebelum dia berusaha gitu. Udahlah, nggak usah naik tangga, nanti jatuh kamu. Nggak bakal berani-berani nanti dia kalau naik tangga ya. Atau enggak mungkin, udah sini mami aja yang bersihin, kamu mah nggak bisa gitu. Kok kayak gitu gimana, anaknya nggak akan belajar. Itu sih yang saya alamin sih. Kita akan memberikan tanggung jawab pada anak sesuai dengan kapasitasnya mereka gitu. Dan saya percaya ini adalah menjadi suatu pelajaran buat anak saya gitu. Ketika dia mungkin berkotor-kotoran, dia mungkin berusaha walaupun mungkin hasilnya kurang bagus, setidaknya anak saya berusaha untuk mandiri dan menunjukkan yang terbaik.
So, kalau anak Anda sedang berusaha melakukan sesuatu yang tidak biasa, jangan buat dia down, tapi terus berikan semangat, semangat, semangat. Karena anak Anda dan anak saya semua adalah anak-anak yang spesial. Berikutnya adalah ketika anak bereksplorasi. Mams, kalau anak kita ya umur 1 sampai 2 tahun, 3 atau 4 lah. Biasanya itu adalah masa-masa dimana mereka akan sangat suka membeberkan segala harta karun mainan mereka di seantero kamar, dan itu juga dilakukan oleh anak saya si Precious. Kadang-kadang eksplorasinya dia tuh bener-bener yang bisa bikin orang rumah tuh stunning tuh, mainan berjejeran di mana, banyak hal-hal yang menurut kami mungkin tuh berbahaya, nyebelin, ngeselin, tapi ternyata itu adalah bagian dari eksplorasinya si anak tersebut. Nah, ketika saya sudah stunning melihat contoh ya, kamar yang berantakan, si Prey yang lompat-lompat gitu, jumping on the bed, gak bisa diem, dan juga yang ya keriuhan lainnya yang dia lakukan. Pada saat itu saya akan mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya akan bersyukur karena punya anak yang eksploratif, punya anak yang aktif, daripada saya melihat anak tersebut sakit, terbaring, diem aja di ranjang. Pasti mam yang punya anak pasti tahu lah gimana ekspresi anak Anda ketika sakit. Well, itu benar-benar nggak enak banget. Jadi ya, ini motivasi saya pribadi nih. Kalau Mams lihat anak Anda itu eksplorasi yang bikin ambiar, tenangkanlah hatimu, teduhkanlah hatimu. Karena lebih baik mereka bereksplorasi dengan sebebas-bebasnya daripada anak Anda sakit dan terbaring. Kalau rumahnya bersih, rumahnya rapi, tandanya tuh mungkin anaknya sakit ya, anaknya nggak dalam tahap yang sebenarnya gitu. Jadi walaupun sebagai orang tua mungkin capek beresin barang, was-was apa segala macem, syukurilah kalau anak kita adalah anak yang eksploratif, karena itu adalah sesuai dengan tahap perkembangannya dia. Semangat kan? So, demikianlah sharing aku pada episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk parents yang menonton. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga silakan komen di bawah sini atas apa yang mau disampaikan oleh moms kalian. Kita ketemu lagi next episode Mama Shen Vlog. Sampai jumpa, thank you.